Baik, ini masih menurut Profesor Usman. Oke. Menurut Profesor Usman Ismail, seorang dai, seorang dai dia harus menguasai betul. Nah, menurut dia ini ya, minimal 3 hal. Yang pertama, materinya harus kuasai. Artinya apa? Kita harus belajar, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang kita tidak kuasai. Karena kalau kita tidak menguasai satu masalah terus kita sampaikan, itu bisa menyesatkan orang lain kan? Jadi saya tidak mau berbicara tentang ekonomi Islam karena saya tidak ahli dalam hal itu. Nah, gitu. Saya pernah diminta bicara tentang terorisme di Indonesia. Diundang oleh sebuah majalah di Jakarta. Saya tidak bersedia. Karena itu tidak bidang ahli saya gitu. Tapi kalau masalah pendidikan adab atau masalah pembangunan sekolah, saya bersedia itu gitu ya. Jadi masalah pendidikan anak saya bersedia karena maddahnya atau materinya bisa saya kuasai gitu. Yang kedua, thoriqah, metode gitu ya, metode. Caranya ceramah itu bagaimana? Caranya bicara itu gimana? Caranya menulis itu harus bagaimana? Gitu. Cara mengembangkan usaha, mengembangkan peperangan itu bagaimana? Itu thoriqah namanya. Jadi sehebat apapun materinya, kalau tidak thoriqahnya bagus, atau metodenya bagus, caranya bagus, menarik, kemasannya seperti apa, nanti dalam wasilah itu akan masuk pada thoriqah di sini dia. Jadi bagaimana metode kita menyajikannya kepada masyarakat atau dengan media apa gitu ya. Kalau sekarang ditambah dengan wasilahnya tadi. Yang ketiga adalah goyahnya. Harus jelas target tujuan yang kita akan capai. Itu menurut Profesor Usman Ismail ya. Ini untuk menguatkan yang slide yang pertama tadi. Teman-teman semua, ketika nanti kalian berdakwah, ini lanjutannya, ketika kalian berdakwah nanti melalui media digital, kalian harus paham betul tentang 3 kaedah yang menurut Dr. M. Fakhrul Razi. Ya, dalam bukunya ini dia juga mengutip Dia juga mengutip pendapatnya Muhyiddin dalam bukunya ini, Dakwah di Era Media Baru. Ini yang kalian wajib baca ya, buku ini. Teman semua ya. Siti Nurmah, ini kalian wajib baca ya buku yang ini, Dakwah di Era Media Baru. Kata beliau, ada 3 kaedah dakwah yang harus dipahami betul oleh seorang dai di era milenial atau di era digital ini. Kalau tidak, maka dakwahnya nanti akan ditolak atau tidak berhasil atau gagal dakwahnya itu. Yang pertama adalah khatibun nas biqadri ukulihim, kata beliau. Jadi qadri ukulihim, sesuai kadar, sesuai ketentuan kadar kemampuan akal. Artinya disinilah kita mengetahui profil dari mad'u. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau kalian mau berdakwah lewat media digital, kalian harus tentukan siapa atau karakter dari mad'u, penerima pesan, sasaran kalian itu siapa. Sehingga bahasa, materi atau muatan, bobot dari dakwah yang kalian sampaikan itu sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Gitu. Ya, Siti Nurmah ya. Jadi kalau kalian nanti membuat acara konten dakwah di media digital, pastikan profil mad'unya dulu harus jelas. Karena kalau profil mad'unya nggak jelas, kalian nggak tahu kadar kemampuan mereka. Apakah usia SD, SMP, SMA, atau mahasiswa, atau orang tua, remaja, anak-anak, itu harus tentukan. Karena kadar akal mereka menerima, menyerap pesan, itu kan berbeda-beda. Gitu ya. Jadi tentukan qadri ukulihim. Makanya seorang dai di sini kan nggak bisa. Maka kadang saya juga kalau melihat ada khotib itu berdiri di atas mimbar, dia membaca buku tanpa dilihatnya jamaahnya, yang penting dia baca aja sendiri bukunya, gitu. Atau dibacanya buku khutbahnya tanpa melihat jamaahnya, nah dia bicara sendiri, hanya untuk dia saja. Nah, kita tidak. Kita harus pastikan bahwa materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan kadar akal pikiran atau kemampuan mereka, kemampuan pendidikan mereka, ya. Nah, itu yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah khatibun nas biqadri ukulihim. Yang kedua kata beliau, khatibun nas biqadri butunihim. Nah, ini bagus sekali ini ya. Kalau ini saya juga baru sekarang tahunya nih. Yang tahunya yang pertama tadi. Biqadri ukulihim saja, sesuai dengan kadar kemampuan daya serap pikiran mereka. Yang kedua ini katanya qadri, sampaikanlah kepada manusia, bicara dengan manusia sesuai dengan kadar kebutuhan mereka, bahkan kebutuhan ekonomi mereka, gitu. Jadi kalau kita
mau berdakwah kepada sekelompok orang, kita harus tahu juga mereka butuhnya apa. Gitu kan. Jangan sampai kita berikan sesuatu tapi mereka tidak butuh. Jadi kalau kita kelompok, kalau misalkan oh ada petani, kita sudah harus tahu kebutuhan mereka itu apa, seorang petani itu. Ya kan? Kalau nelayan apa yang dibutuhkannya, kalau guru apa yang dibutuhkannya gitu. Kalau apa namanya? Masyarakat di perkampungan, di perkotaan atau berbagai macam klasifikasi madu itu harus tahu kita. Sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau mereka memang lapar, kita harus menyampaikan sesuatu agar mereka tidak lapar lagi, bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, itulah artinya bahwa dakwah itu harus menyentuh, harus membumi. Jadi dakwah Islam itu harus membumi, bukan melangit, bukan mengawan ya. Jangan kita bicara berapi-api tapi ternyata tidak menginjak ke bumi ya. Dan yang ketiga, kata beliau ini, Dr. Fakhrul Razi ini, bahwa dakwah itu khatibun nas bilisani qaumihi. Ini soal bahasa. Ini kan soal bahasa ini. Sebagaimana Al-Qur'an diturunkan bilisani qaumihi juga kan? Rasul itu juga kalau Arab bahasa Quran diturunkan bahasa Arab, Rasul pun diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Gitu. Supaya apa? Supaya nyambung. Bahasa itu kan penting. Bahasa itu kan menyatukan dua sisi, dua pihak yang berbeda. Jadi kalau bahasanya berbeda itu kan nggak nyambung dia. Jadi kalau bicara kita ke masyarakat pedesaan, pakailah bahasa masyarakat pedesaan. Kalau kita berbicara dengan orang yang kental dengan bahasa Sundanya, ya campur dengan bahasa Sundanya. Itulah salah satu kesulitan saya kan. Jadi kalau ceramah di kampung-kampung orang Sunda itu, saya harus juga belajar dikit-dikit bahasa Sundanya supaya nyambung gitu ya. Jadi sesuai dengan setiap tingkatan masyarakat itu kan ada bahasanya gitu ya. Ada kelas-kelasnya, ada komunitas itu bahasanya beda-beda. Dan kalau kita mampu, wah, begitu ceramah di Sumatera Utara pakai bahasa Batak campur, ada bahasa Melayu, kalau ke Minang bahasa Minang, kalau Palembang bahasa Palembang, kalau ke Jawa bahasa Jawa gitu ya. Berarti dakwah itu akan masuk. Nah, kita lihat para ulama-ulama, para kiai-kiai kita itu begitu. Sama dengan dulu para wali songo itu kan berbicara sesuai dengan bahasa atau adat gitu ya. Man alima lughata qaumin salima an makrihim. Itu peribahasanya kan. Siapa yang memahami satu bahasa atau adat istiadat sebuah masyarakat, maka selamat dia dari makar-makarnya itu ya. Ini sudah belum muncul ini Oji. Berapa menit lagi ini?